Dengarkan baik-baik. Mungkin ini bukan sekadar video, mungkin ini adalah pesan dari semesta. Sebuah panggilan dari bagian terdalam dalam dirimu yang selama ini diam, tapi sekarang ia ingin didengar. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bekerja keras, tapi rezeki tetap saja seret? Ada yang menahan, dan yang menahan itu bukan orang lain, bukan atasanmu, bukan ekonomi, bukan keadaan, tapi pikiranmu sendiri. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah satu-satunya hal yang kita kendalikan sepenuhnya. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar mengendalikan pikirannya? Berapa banyak dari kita yang hidup dalam autopilot, menjalani hari demi hari tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang kuat, tanpa kesadaran akan kekuatan dalam diri sendiri? Rezekimu, ia tidak hilang, tidak ditolak, tidak dicuri, ia hanya tertahan di balik kabut keyakinan yang lemah, tertutup oleh ketakutan, terkunci oleh keraguan. Bayangkan ini, ada pintu besar di depanmu. Pintu itu penuh cahaya di baliknya. Dan di balik pintu itu, ada semua hal yang kau impikan, kebebasan, kedamaian, rezeki yang berkah dan cukup, tapi tanganmu gemetar. Kau pegang kuncinya, tapi kau tidak yakin ingin memutar. Karena di dalam dirimu ada suara kecil yang berkata, "Aku tidak cukup baik. Ini bukan waktunya. Bagaimana kalau gagal lagi?" Dan saat suara itu menguasai, rezeki pun tertahan. Bukan karena ia tidak datang, tapi karena kau belum siap menerimanya. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Kita diajarkan untuk bekerja keras, tapi tidak diajarkan untuk percaya dengan sepenuh hati. Kita sibuk berlari, tapi lupa kemana arah tujuan. Kita mencari tanpa benar-benar tahu apa yang ingin kita temukan. Napoleon Hill menulis tentang desire, autosuggestion, dan faith. 3 kekuatan yang bisa membuka pintu rezeki yang tertahan. Pertanyaannya bukan bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak, tapi apakah saya sudah siap menerima kelimpahan dengan jiwa yang bersih dan pikiran yang terfokus? Banyak dari kita berdoa setiap malam, tapi siangnya dipenuhi keluhan. Kita bilang ingin kaya, tapi hatinya takut gagal. Kita bilang percaya pada Allah, tapi pikirannya dikuasai rasa cemas. Itu sebabnya rezekimu tertahan. Bukan karena doa tidak dijawab, tapi karena pikiranmu belum selaras dengan doamu. Allah itu Maha Memberi, tapi manusia harus menerima. Dan menerima itu butuh iman, butuh kesabaran, butuh keyakinan kuat bahwa Anda layak menerimanya. Setiap kali kau bilang, "Saya tidak mampu," energi rezeki mundur 1 langkah. Setiap kali kau ragu, "Apa saya bisa?" kesempatan menjauh diam-diam. Tapi setiap kali kau ucapkan, "Saya pasti bisa, saya layak diberkahi," maka seluruh semesta bergerak untuk membantumu. Karena pikiranmu adalah magnet. Apa yang kau pikirkan, itulah yang kau tarik ke dalam hidupmu. Bayangkan sejenak, kalau saja kamu percaya pada kekuatan pikiranmu, kalau saja kamu bisa melihat seperti apa potensimu yang sebenarnya, kalau saja kamu berhenti berkata nanti dan mulai berkata sekarang, maka pintu itu akan terbuka. Rezekimu tidak jauh. Ia hanya menunggu kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi bagaimana caranya? Mulai dari pikiran. Mulai dari auto-suggestion. Kata-kata yang kamu ucapkan pada diri sendiri, setiap hari membentuk nasibmu. Setiap pagi, bisikkan ini pada diri sendiri. Saya layak hidup berkecukupan. Saya menerima rezeki dari segala arah. Hari ini, saya bertumbuh dan semakin dekat pada tujuan saya.
Kamu tidak perlu percaya 100% hari ini, tapi terus ulangi setiap hari, setiap saat kamu ragu. Karena perlahan, pikiran bawah sadarmu akan mulai mempercayainya. Dan ketika pikiran bawah sadarmu percaya, itulah saat keajaiban mulai terjadi. Jangan skip video ini, mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki bisa berupa ketenangan, keluarga yang sehat, sahabat yang mendukung, kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Dan semua itu dimulai dari pola pikir. Napoleon Hill mengajarkan, apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan diyakini oleh hati, bisa diraih oleh siapapun. Jadi, apakah kamu sudah membayangkannya? Apakah kamu benar-benar yakin akan masa depan yang lebih baik? Atau kamu masih terjebak dalam cerita lama tentang kekurangan, kegagalan, dan keraguan? Hari ini, kau bisa memilih untuk membebaskan diri dari program lama yang tertanam sejak kecil, dari suara orang-orang yang berkata, "Jangan bermimpi terlalu tinggi," dari ketakutan yang bukan milikmu. Bangkitlah, tegakkan kepala, tutup mata sejenak, dan bayangkan versi dirimu yang paling kuat. Versi dirimu yang tidak ragu, yang penuh kepercayaan diri, yang tahu bahwa ia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Orang-orang akan berkata, itu tidak realistis. Tapi realistis menurut siapa? Menurut orang-orang yang menyerah pada hidup? Atau menurut suara hatimu yang berkata, aku bisa, aku akan. Inilah saatnya kamu menyalakan ulang pikiranmu. Inilah saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Siapa aku ingin menjadi? Apa yang akan aku wariskan ketika aku tiada? Karena selama kamu hidup tanpa definite purpose, selama itu pula rezeki akan mengambang, tidak jelas arahnya. Tapi ketika kamu punya tujuan yang jelas, desire yang membara, dan iman yang tak tergoyahkan, maka semesta akan membuka jalannya. Lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang tenang. Tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwamu. Karena di balik setiap kata, ada panggilan yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Selama ini, kamu sibuk mengejar uang, mengejar pengakuan, mengejar validasi dari orang lain. Tapi di tengah kejaran itu, kamu lupa satu hal paling penting. Siapa dirimu sebenarnya? Napoleon Hill tidak hanya menulis tentang sukses. Ia menulis tentang kesadaran bahwa sebelum kesuksesan datang secara fisik, ia harus hadir terlebih dahulu dalam bentuk keyakinan batin. Jika kamu merasa rezekimu tertahan, jangan langsung melihat keluar. Lihat ke dalam. Apa yang selama ini kamu tanam di dalam pikiranmu? Setiap pikiran adalah benih, dan setiap benih akan tumbuh sesuai jenisnya. Kamu tidak bisa menanam rasa takut dan berharap panen keberlimpahan. Kamu tidak bisa memelihara keraguan dan berharap mendapatkan keajaiban. Ini saatnya bertanya, apa yang selama ini saya tanam? Apa yang saya ucapkan dalam hati setiap kali saya bangun tidur? Kita sering salah kaprah, mengira bahwa doa saja cukup. Tapi doa tanpa tindakan yang selaras adalah suara yang hilang di udara. Dan tindakan tanpa pikiran yang bersih adalah kerja yang kosong. Pikiran, doa, dan tindakan harus satu frekuensi. Baru saat itu, rezeki mengalir. Bayangkan ada sungai besar yang mengalir deras. Rezekimu mengalir di situ, tapi kamu berdiri di pinggirannya, memegang ember yang bocor, dan kamu bertanya, kenapa tidak penuh-penuh? Bukan karena sungainya kecil, tapi karena wadahmu belum siap, dan wadah itu adalah pikiran dan hatimu sendiri. Maka mulai hari ini, perbaiki wadahmu. Isi dengan syukur, lapisi dengan keyakinan, kuatkan dengan tujuan yang jelas. Karena orang yang tahu kemana ia pergi,
tidak akan goyah meski angin datang dari segala arah. Pernahkah kamu merasa semesta seperti menjauhkan sesuatu darimu? Mungkin itu bukan penolakan, mungkin itu perlindungan, karena kamu belum siap. Karena jika diberikan sekarang, itu hanya akan membebanimu. Rezeki pun punya waktu, dan waktunya seringkali bergantung pada kesiapan batinmu. Itu sebabnya, fokuslah bukan hanya pada hasil, tapi pada pertumbuhan dirimu sendiri. Siapa kamu saat ini? Apakah kamu sudah menjadi pribadi yang pantas menerima impianmu? Jika belum, bersyukurlah rezekimu tertahan, karena itu artinya Allah masih memberi waktu untuk memperbaiki, untuk menyelaraskan, untuk menyiapkan ruang di dalam dirimu. Jangan lelah, jangan menyerah, karena setiap kali kamu berkata, "Aku tetap melangkah," maka semesta mencatatnya sebagai iman. Napoleon Hill menyebutnya faith mixed with desire, keinginan yang menyala, dan iman yang tak padam. Itu yang menciptakan magnet besar dalam hidupmu. Itulah yang menarik kesempatan, mengubah arah takdir, dan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Tapi hati-hati, ada musuh dalam diam yang sering menghancurkan semuanya. Pikiran negatif. Pikiran negatif seperti racun yang perlahan menggerogoti harapan. Ia menyusup saat kau sendiri. Berbisik bahwa kau tidak cukup, bahwa kau tidak akan berhasil. Dan jika kamu percaya, maka benih kesuksesan pun layu sebelum sempat tumbuh. Jadi mulai sekarang, lindungi pikiranmu seperti kamu melindungi harta paling berharga. Isi dengan kata-kata yang membangun. Dekatkan dengan orang-orang yang memperkuatmu. Jauhkan diri dari lingkungan yang hanya menebar ketakutan. Napoleon Hill menyarankan untuk membangun mastermind group, sebuah lingkaran energi yang saling menguatkan. Karena rezeki pun sering datang lewat pertemuan, lewat orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam suasana batin yang tepat. Jangan remehkan siapapun yang hadir dalam hidupmu. Setiap orang membawa pesan, setiap kejadian membawa pelajaran, dan setiap kesulitan membawa kebangkitan. Ingatlah, setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Dan bangkit itu bukan soal berdiri tegak, tapi soal bersedia melangkah lagi meski hati masih gemetar. Apakah kamu sedang di titik terendah sekarang? Jika ya, itu bagus. Karena dari situlah biasanya kebangkitan sejati dimulai. Tutup mata. Bayangkan wajah orang-orang yang kamu cintai. Bayangkan kehidupan yang ingin kamu berikan pada mereka. Bayangkan dirimu tersenyum, bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena kamu akhirnya percaya, aku bisa menciptakan hidupku sendiri. Dengarkan baik-baik, rezeki itu bukan hadiah, tapi pantulan. Pantulan dari siapa dirimu di dalam. Bukan apa yang kamu pakai, bukan gelar yang kamu miliki, tapi getaran batinmu. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan kembali padamu. Jangan hanya mencari, jadilah magnet, jadilah sumber cahaya, jadilah orang yang kalau hadir membawa damai. Dan semesta akan membalasmu dengan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Hari ini, kamu sedang dihadapkan pada pilihan, tetap seperti ini, atau bangkit dan hidup dengan kesadaran baru. Mana yang kamu pilih? Tarik napas perlahan dan rasakan getaran di dadamu. Itu bukan sekadar detak jantung. Itu adalah bisikan dari jiwa yang lelah diam terlalu lama. Hari ini, ia ingin didengar. Hari ini, ia ingin kamu kembali padanya. Kita sering terlalu sibuk menjalani hidup, sampai lupa menciptakan hidup. Kita sibuk bertahan, tapi lupa bertumbuh. Padahal, rezeki tidak datang kepada mereka yang bertahan. Rezeki datang kepada mereka yang berani berubah. Napoleon Hill menuliskan bahwa perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan kecil.
Saya tidak akan hidup seperti ini selamanya. Kalimat itu sederhana, tapi jika lahir dari hati, ia bisa mengguncang takdir. Berapa lama lagi kamu akan menunggu? Menunggu keberuntungan, menunggu waktu yang tepat, menunggu diselamatkan? Kebenarannya, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu, karena satu-satunya penyelamat adalah kesadaranmu sendiri, kesadaran bahwa kamu bisa, kesadaran bahwa kamu layak, kesadaran bahwa kamu adalah pencipta realitasmu. Dan saat kesadaran itu hidup, seluruh semesta bergetar bersama langkahmu. Karena kamu tidak lagi mengemis pada takdir, kamu menjemputnya. Bayangkan kamu adalah magnet, dan setiap pikiranmu memancarkan gelombang. Apakah gelombang itu mengundang kelimpahan, atau justru menolak rezeki? Jika setiap hari kamu berkata, hidup ini sulit, saya selalu gagal, tidak ada yang berubah, maka itulah yang kamu perkuat. Tapi jika kamu mulai berkata, saya bertumbuh, saya berkembang, rezeki saya semakin dekat, maka realitasmu pun ikut bergeser. Bukan karena kata-kata itu sihir, tapi karena kata-kata itu mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan saat kamu melihat diri sebagai pribadi yang kuat, pantas, dan layak, kamu akan bertindak dengan cara yang berbeda. Dan tindakan itu menciptakan hasil baru. Napoleon Hill menyebut ini sebagai transmutation of desire. Mengubah keinginan menjadi kekuatan spiritual. Mengubah rasa lapar menjadi dorongan suci. Mengubah kegagalan masa lalu menjadi api yang menghangatkan perjalananmu. Bukan dengan marah, tapi dengan kesadaran tinggi bahwa semua hal terjadi untukmu, bukan padamu. Rezekimu tertahan bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mempersiapkanmu, agar saat ia datang, kamu benar-benar siap memegangnya. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah menunda sesuatu yang kamu doakan? Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu kamu bisa lebih kuat. Ia tahu kamu belum mengenali kekuatan aslimu. Dan kadang, satu-satunya cara agar kamu bangun adalah ketika semuanya terasa gelap. Tapi lihat, kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih bernapas, masih diberi kesempatan. Berarti kamu belum selesai. Berarti masih ada bab berikutnya dalam hidupmu yang belum kamu buka. Dan mungkin, rezeki yang kamu cari itu bukan hanya tentang materi. Mungkin itu tentang versi dirimu yang selama ini tertidur, versi dirimu yang tangguh, penuh iman, penuh tujuan, karena rezeki sejati. Bukan hanya tentang uang yang masuk, tapi tentang siapa kamu menjadi dalam proses mencapainya. Apakah kamu menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, lebih beriman? Jika ya, maka itulah rezeki yang paling murni. Kita hidup di dunia yang bising, tapi jiwa hanya bisa tumbuh dalam keheningan. Maka ambillah waktu untuk diam, tanya dirimu, apa yang benar-benar saya inginkan? Siapa saya ketika tidak sedang membandingkan diri dengan orang lain? Untuk siapa saya ingin berhasil? Pertanyaan itu tidak mudah, tapi jawaban yang lahir dari kedalaman akan menuntunmu menuju takdirmu. Dan saat kamu mulai hidup dari tempat yang tulus, saat kamu bertindak bukan karena takut miskin, tapi karena ingin melayani, saat kamu bersyukur bahkan ketika belum melihat hasilnya, saat itulah rezeki yang tertahan akan mulai bergerak. Bukan dengan keajaiban yang dramatis, tapi lewat hal-hal kecil yang tak lagi kamu anggap kebetulan. Seseorang tiba-tiba menghubungi. Kesempatan muncul entah dari mana. Ide masuk begitu saja saat kamu diam. Itu bukan kebetulan. Itu jawaban dari hatimu yang selaras dengan semesta. Tapi ingat, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan puas hanya karena sudah merasa lebih baik. Karena pertumbuhan sejati tidak punya titik akhir. Napoleon Hill berkata, kebiasaan adalah tali tak terlihat yang mengikat takdirmu. Maka buatlah kebiasaan baru, kebiasaan berpikir positif,
kebiasaan bersyukur bahkan saat kekurangan, kebiasaan berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dan kamu tidak sendiri, setiap orang hebat yang kamu lihat hari ini pernah berada di titik yang sama, merasa tidak mampu, merasa tertinggal, merasa rezeki orang lain lebih lancar. Tapi mereka terus melangkah, bukan karena tidak takut, tapi karena memilih untuk tetap percaya meski takut. Dan kamu bisa memilih itu juga. Hari ini, jangan tunda lagi, karena waktu tidak menunggu, dan hidup tidak akan berubah jika kamu tidak berubah. Tanyakan ini pada dirimu sebelum tidur nanti. Apa satu hal yang akan saya ubah mulai besok pagi? Bukan hal besar, cukup satu, bangun lebih pagi, berdoa lebih khusyuk, berhenti mengeluh, tersenyum pada orang asing. Apapun, asal konsisten, itu akan menjadi pintu. Dan pintu itu akan terbuka jika kamu bersedia menjadi kunci yang mencocokkannya. Sekarang, izinkan dirimu masuk lebih dalam lagi, ke ruang sunyi dalam hatimu yang selama ini tertutup oleh kesibukan, oleh ketakutan, dan oleh suara-suara luar yang membungkam harapanmu sendiri. Karena di balik semua itu, masih ada cahaya, masih ada suara lembut yang berbisik, kamu belum selesai, kamu sedang dibentuk. Dan mungkin, rezekimu tidak tertahan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kamu belum menjadi pribadi yang sanggup menanggung kelimpahan. Napoleon Hill menulis dengan sangat jelas, ujian datang sebelum keberhasilan. Kesulitan datang sebagai pembentuk keyakinan. Dan saat kamu benar-benar percaya, kamu tidak lagi mempertanyakan kapan, tapi kamu mulai menyiapkan diri untuk bagaimana jika itu datang hari ini. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang. Sudahkah kamu memaafkan masa lalumu? Sudahkah kamu memaafkan dirimu sendiri atas semua keputusan yang dulu kau sesali? Karena terkadang, rezeki tertahan bukan karena kita tidak layak, tapi karena kita masih terikat oleh luka. Dan luka itu mengirim sinyal kepada semesta, saya belum siap menerima yang baik. Bebaskan dirimu dari masa lalu yang menyakitkan, dari orang-orang yang tidak percaya padamu, dari ekspektasi yang tidak kau ciptakan sendiri. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar bertahan. Kamu diciptakan untuk berkembang. Kamu adalah ciptaan yang dirancang untuk menjadi kuat. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu bangkit dengan keyakinan yang lebih dalam. Lihatlah keluar jendela. Langit masih biru. Matahari masih terbit setiap hari. Itu artinya Tuhan belum selesai menulis kisahmu. Masih ada halaman baru. Masih ada takdir yang menunggu untuk dijemput. Tapi takdir itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kamulah yang harus mendatanginya. Dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang yakin, dengan tindakan yang terus maju, meski pelan. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan yang pasti, satu arah hidup yang jelas. Karena tanpa itu, kamu hanya berjalan dalam lingkaran, bergerak, tapi tidak maju, lelah, tapi tidak tiba. Jadi, apa tujuan hidupmu? Bukan tujuan yang dikatakan orang lain, bukan tujuan yang kamu anggap aman, tapi tujuan yang membuat hatimu bergetar, yang membuatmu rela bangun lebih pagi, yang membuatmu bersyukur bahkan dalam kesulitan. Temukan itu, dan jadikan ia sebagai poros hidupmu. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang akan saya lakukan hari ini yang mendekatkan saya pada tujuan saya? Dan setelah kamu temukan tujuannya, bangunlah kebiasaan kecil yang menguatkannya. Napoleon Hill berkata, pikiran yang disiplin akan menciptakan nasib yang agung. Maka jadikan disiplin sebagai teman, bukan musuh, bukan beban. Disiplin untuk berpikir positif. Disiplin untuk tidak mengeluh. Disiplin untuk melangkah, meski tidak ada yang melihat. Karena rezeki
hanya datang pada mereka yang terus bergerak tanpa pamrih. Dan jika kamu merasa lelah, ingatlah satu hal, semua orang besar pernah merasa seperti itu. Tapi mereka tidak menyerah, karena mereka tahu keberhasilan bukan datang karena kekuatan fisik, tapi karena keteguhan hati. Setiap hari adalah latihan, setiap tantangan adalah guru, setiap kesulitan adalah pintu baru yang menunggu dibuka. Dan kuncinya ada di pikiranmu, ada dalam cara kamu berbicara pada diri sendiri saat tidak ada orang yang mendengar. Saat kamu berkata, "Saya akan mencoba lagi," semesta akan mencatatnya sebagai langkah menuju keberlimpahan. Berhenti bertanya, "Kenapa saya?" Dan mulai bertanya, "Pelajaran apa yang bisa saya bawa dari semua ini?" Karena setiap pelajaran yang kamu pahami akan membuka satu lapis lagi kabut yang menutupi rezekimu, dan perlahan cahaya akan masuk. Sampai akhirnya, kamu tidak lagi hanya mengejar rezeki, tapi kamu menjadi sumber rezeki itu sendiri. Kehadiranmu menenangkan, kata-katamu memberi harapan, tindakanmu menginspirasi, dan itulah bentuk tertinggi dari kelimpahan. Di saat itu, rezeki tidak lagi menjadi tujuan. Ia menjadi hasil dari siapa kamu telah menjadi. Dan sebelum video ini berakhir, ingat satu hal penting ini. Rezeki yang tertahan bukan akhir dari cerita. Ia adalah undangan untuk tumbuh, untuk kembali kepada dirimu yang paling murni, untuk menjadi pribadi yang tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Kamu bisa memulainya hari ini dengan satu tekad, satu langkah, satu perubahan dalam cara berpikir. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasa cahaya kecil dalam hatimu mulai menyala kembali, klik tombol subscribe. Karena ini bukan akhir, ini awal dari perjalanan baru. Dan kita akan menjalaninya bersama. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga langkahmu hari ini menjadi pintu rezeki yang terbuka selamanya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Tetaplah bertumbuh dan jadilah cahaya bagi hidupmu sendiri.